Mas Ali Maksud Syekh kita terus Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, niki kajian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Napa keterangan ing kitab menika niki mengarahkan atau menunjukkan kula jenengan sing mungkin sering berucap, sering berkata ngakoni kula jenengan sebagai bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang niki hujjah niki artinya dalil, artinya semisal kula jenengan melakoni atau mengamalkan sesuatu sing mungkin dirasakan dari orang lain, kula jenengan niki bisa menjawab, bisa memberi penjelasan. Paling betul yang tahu ngaji lah, jadi nanti terkait keterangan tersebut. Di antaranya pertemuan malam satu kolom Masjid Baitul Muttaqin, pembahasannya pun di antaranya kolom jenengan sampun terbiasa melakukan sholat anisul kubri. Dengan biasanya sholat anisul kubri diterangkan paling pertama itu sampai ini dilakukan malam pertama. Kemudian kedua, ketiga, keempat itu mau bersama. Tapi dari hadis Nabi, bisa hari pertama ketika kematian dan kematian itu usahakan sedekah seakeh. Dan orang bisa sedekah sing akeh, kan lampain itu 2 rakaat dengan istilah sholat anisil kubri. Sedekah yang akeh ditambah sholat anisil kubri jauh lebih baik. Dan ini keterangan siapa masih bisa melakukan sholat anisil kubri setiap hari, entah untuk keluarganya ataupun mengamalkan berdoa untuk orang lain. Kelanjutan itu tiang niku sebelum mati, sebelum dicabut nyawanya, tiang niku diperlihatkan tempat sing besoknya akhiratnya. Kok misal ditakdirkan di tempat yang tersurga, berarti didongak di situ bagian kan. Itu khusus kangge wong sing istiqomah melampaui sholat anisil kubri. Mulane yang perlu ya penting nek kepengin ngerti panggilan besok sedurunge mati. Tapi kalau jangan kalian rata-rata yang nunggu atau mati. Utawane 40, utawane mentaknya bukan saya juga. Sakit malah belum jenengan dibiasakan, belum diterapkan. Maksudnya bikin keterangan ketika tidak mikir seperti alangkah bahagia fatubah, bahasanya fatubah, alangkah bahagianya bagi mereka orang-orang yang bisa istiqomah melaksanakan sholat anisul kubri, diistiqomahkan untuk keseharian. Dan terus memiliki kalau ini keterangan ini sinten kemawon memberi sedekah entah kanggo keluargane pribadi utawa kanggo wong sing wis meninggal, niki ulama berpendapat niki jelas-jelas niku betul. Kula jenengan maca Al-Qur'an, maca kalimat ayat-ayat Al-Qur'an, Yasin atau Qul Husyurat Falaq Anas dan sebagainya, niki ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat niku jelas good. Nek dagelane mungkin nyatanya orang udah cuma nyatanya kalau jenengan orang berapa temannya orang tak dari mana. Tapi kerja ini dari ini menurut kesepakatan para ulama ini jelas-jelas niku good. Summa qala Syekh rahimahullah wa madhab Syafi'iyah anna sadaqata yasilu sawabu ila al-mayt bifaqih. Madhab Syafi'iyah, madhab jenengan sing dikuti karena terlihat sekarang
Jadi Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi'i. Kula jenengan sebagai pengikut Imam Syafi'i niki mencetuskan sedekah niku jelas sampai pahalanya sampai datang mayit ditifakir secara sepakat kabeh wong sing melu Imam Syafi'i wis sepakat orang ana sing nyayel orang ana sing iskan orang ana sing ngajak reang oke anu sepakat. Wa amal qira'atu fal mukhtaru kama fi sahih bijat usul sababiha ila muyyid wa yanbihi al-jasmu bihi bil antum. Adapun bacaan kulon jenengan baca Yasin, kulon jenengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya di akhir surat Al-Baqarah. Ini menurut qaul yang mukhtar yang terpilih singkat tersebut dalam kitab Minhaj. Jadi di sami itu sabab usul ilmu usul sabab ilmu sami mawon ganjarannya bakalan sampai datang. Alhamdulillah kalau jenengan sing biasa melakoni mungkin kadang seminggu orang cukup sepisah ini ternyata iku enten dasar anak keterangan wis kenal yasinan itu lo jenengan wis oke misal kok enten yasinan bongak wis mati tuli wis mati ya wis ora urusan ini dikatakan terus itu dan ini belum jenengan kita bilang ini bagian daripada akidah harus sunnah. Jelas apapun yang belum jenengan baca ini bermanfaat dan akan sampai kepada lain. Ini benar bahwa Syafi'iyah. Wa madhabul Malikiyah, pendapat mayoritas ulama Malikiyah, annahu la khilafa fi usuli sababis sadaqati ila al-mayyit. Tidak ada perkhilafan, tidak ada perbedaan pendapat terkait sampai tidaknya pahalanya sedekah kepada mayit. Jadi mereka juga sepakat ternyata bukan sekedar Syafi'iyah tapi mazhab lain juga sepakat bahwa menyatakan pahala itu bakal sampai datang mayit. Waktu lifa fi jawabil jawaz qira'ati lil mayit. Adapun kula jenengan membaca Yasinan surat Yasin, membaca surat Al-Falaq Nas. Ini poin madzhab Malikiyah beda pendapat. Masih ada perkhilafan, ada si orang cocok. Fa'asul madzhab karohatuha. Menurut pokok daripada madzhab Malikiyah ini cenderung tidak setuju. Maknanya orang betul. Wadah kalau tak akhirun, adapun ulama mutaakhirin, ulama mungkin yang rada jauh dari kurun asalnya dari Imam Maliki, ini mutaakhirin, ini mencatuskan bahwa anda bicara adil amal fasil zarumah. Boleh saja mengamalkan, boleh saja membaca ayat Al-Quran dan pahalanya akan sampai kepada mayit. Kalau ini disebut Wanakolat al-farfun amal roji. Dan pendapat itu ternyata pendapat yang roji, yang unggul di kalangan madzhab Malikiyah. Intinya ada sisi kesamaan antara Imam Maliki dengan Imam madzhab Syafi'iyah dengan madzhab Malikiyah. Jelas bulan jenengan membaca apapun bacaan surat ini bakalan betul, bakalan sampai datang mayit. Wa fil majmu'i lil Imam An-Nawawi ila al-Qadi Abu Thalib. Dan kita majmu' karangan itu Imam Nawawi terkait dengan pertanyaan yang baca Al-Quran sampai khatam kuburan. Kira-kira ganjarannya betul Al-Quran. Ini baca Al-Quran, khatam Al-Quran posisinya pemakaman kuburan. Qala as-salamu lil qari wa yakunu al-mayyit kal hadirina turjala rahmat wal barakah. Dijawab ganjaran yang oleh membaca Al-Quran, oleh hafalan Al-Quran itu yang kanggo wong sing maca. Adapun si mayyit kal hadirina turjala rahmat wal barakah. Mereka sekedar hadir berharap mendapat rahmat, berharap mendapat barokah. Nek maca
tidak dilanjutkan doa. Macam-macam kok. Mulane wa yastahabu qira'atul Qur'an fil maqabri hadzal. Disunahkan membaca Al-Qur'an di pemakaman di kuburan karena Allah ya tentunya bermanfaat dalam ahli itu. Mereka kumpul, mereka yang mendengarkan menama berharap apa untuk rahmat Gusti Allah, untuk barokah Al-Qur'an. Wa aidan faddu'a'u akibal qira'ah aqrabu ilal ajibah. Termasuknya juga berdoa setelah membaca Yasin atau membaca Al-Quran sebelum juz aqrabu ilal ijabah, lebih cenderung lebih dekat untuk diijabah, cenderung mudah dikabulkan dari Allah. Doa sebisa baca ayat-ayat Al-Quran setiap setelah baca Yasin atau surat apa ini doa. Digerakkan doa setelah baca-baca Quran ini gampang diijabah. Doa yang fa'ulil mayit, doa juga bermanfaat untuk si mayit. Sebenarnya kalau jenengan tahlilan utawa nek membaca surat Yasin atau ayat-ayat lain setelah jenengan doa Allahumma taqabbal wa al-sil sawabama qara'nahu bi surati seterusnya. Artinya apa ya Allah, mungkin jenengan menerima, taqabbal menerima, wa al-sil dan menyampaikan sawabama qara'nahu ganjaran sing terbaca. Aku itu bacaan apa Yasin, tahlil dan sebagainya. Apa baik yang dibaca ganjarannya moga-moga disampaikan ke arwah si disebut sebenarnya. Jadi dengan poin itu setelah bisa pun tak masuk Yasin terus orang dengar. Nah jadi orang ke orang cara penjelasan muncul terus orang lain boleh majikannya yang boleh masuk itu bina muncul. Ini laporan. Untuk laporan dia Gusti Allah yang musnah Yasin ganjarannya gue sih masih break masih. Bahkan naqala an-Nawawi fil Adhkar an-Jamati min ashabi Syafi'i annahu yasilu sawabul qira'ati ilal mayit. Imam Nawawi menceritakan menyampaikan ada sekelompok daripada pengikut Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya pahala dari bacaan-bacaan ayat Al-Quran yasilu ilal mayit sampai ke mayit sama seperti yang dicocoki oleh Ibnu Hambal dan sekelompok para ulama lainnya. Artinya hampir 4 madhab ini semua bacaan yang kula baca belajar baca ketika Yasinan entah Yasinan apa ini baca ayat Al-Quran ini hampir 4 madhab sepakat sampai ke naik. Jadi kok tidak madhab menagama intotona amaluhu illa min salah satu maksudnya sedekah jariah ilmu siman terus doa anak. Kalau nanti di debat harus diskusi sekolah beda kalau di artinya mau emosi enggak punya sinar mau mati ini suara oleh apa mesti cepat nanti. Kalau terangkan ternyata beliau juga ada problem di lingkungan karena lingkungannya ya campur mertua dari Indonesia sebagai mantu atau jadi kita hampir semua madhab sepakat bahwasanya apapun bacaan yang dengan baca pahalanya akan sampai kepada si mayit yang belum doakan belum menuju. Wafil Mizanil Kubro Imam Syafi'i dalam kitab Mizanil Kubro ini kitab lintas madhab, satu kitab isinya terdapat 4 madhab. Karena itu Imam Syafi'i wal khilafu fi usuli sababil qira'atil mayit
jadi istilahnya istilah, bukan hal yang tabu. Rata-rata ngerti di buku terkait buku laporannya ini lintas madzhab bisa dikapai. Walikul limin humawaju, dan masing-masing madzhab mempunyai dalil, mempunyai arah sendiri, mempunyai pegangan sendiri. Jadi, tapi kalau mereka dalam ini dia punya dalil dari bahkan yang masih setuju, masih. Tapi kalau secara umum, secara garis besar, rata-rata yang masih setuju. Wabadaku ahli sunnah anal insan ayyana nasabah amalihi biwari wabihi kolam Ibnu Hanbal. Madhab ahli sunnah wal jamaah bahwasanya bagi setiap manusia diperbolehkan menjadikan pahala amalnya, entah kerja apa baik, amal ini umum. Harus jenengannya mau di masjid kita termasuk amal. Kalau mau kecelakaan ya boleh amal apapun menurut madhab sunnah wal jamaah diperbolehkan diwairi wabi, pahalanya disampaikan. Kalau itu boleh melakukan sedikit karena dulurku boleh bisa, ngomong tuaku bisa, ngomong anakku bisa, ini boleh diperbolehkan. Wabi kola Ahmad bin Hanbal. Jadi malah yang menyampaikan pendapat itu daripada Ibnu Hanbal lain selain pada Syafi'i. Jadi berjenah amal apapun kaitannya amal mereka ganjarannya oleh diperbolehkan diajarkan kepada orang lain apapun bentuk amalnya. Qala Muhammad ibnu Ahmad al-Marwazi, "Idza dakhaltum al-maqabir faqra'u bi fathil kitab." Nalikane mlebu sira kabeh ing pemakaman ing kuburan, faqra'u bi fathil kitab. Maca sira kabeh kelawan surat Al-Fatihah. Dengan kuburan usahakan aja masih kelalen atau tinggalkan baca surat Al-Fatihah. Meskipun itu tak boleh kubur, orang dengan niatan siap, ambil kuburan niatan hidup tuh. Jadi kiri pakai intinya berusaha mendoa. Kalau ikhlas surat Ikhlas, kalau mau tidak ada ini surat Al-Falaq harus dilanjut surat An-Nas. Jadi berantaranya bulan ketika masuk ke pemakaman ke kuburan, usahakan membaca Fatihah, usahakan membaca Al-Ikhlas, Falaq dan jadi orang butuh tahlilan maka resmi. Jadi formalnya lebih dari sini. Wajnanus kalau berkalimat dan jadikanlah kalian semua pahala untuk membaca Fatihah, Ikhlas, Falaq, Nas li ahli maqabir. Kalau ahli kubur sih dimakamkan ke pemakaman itu khususnya kondisi pada Islam. Karena orang Kristen dan orang Muslim kan ya orang usah, orang betul, orang faedah. Di khususnya mulanya yang sudah jadi dunia dilalui janji muslimin lawan muslimah. Karena agama apa pada sopan negara sih Islam. Regular jalan agama itu tetap jadi ambil ukuran di Korea muslimin awal muslimah di Korea di soal jadul gokul dan pokoknya kongsi Islam di kubur di soal adalah dua orang ini teman sama dengan kubur. Jadi si mengkontra kubur si menjadi kebohong ya si mungkin dari kubur dari rumah ya semua warga soal negara status Islam ini didoa. Fa'innahu yasilu ilaihim. Nah kali itu ganjarannya bakalan sampai kepada ahli kubur si kubur itu. Kalau ikhtiar ayakul qori pada farhi dan yang paling utama yang terpilih usahakan berjenjang ketika berdoa Allahumma ausil sama bakal
pangeran bapak sarwasi asli. Jalan ya Allah nyong boleh baca surat Al-Ikhlas, boleh baca Al-Fatihah, boleh baca Falak-Nas, mungkin-mungkin kemudian disampaikan makhluk kanggo si asli disunahkan. Misalnya kamilan atau orang-orang apa bahasaan. Jadi nama baca dulu tulisan roh bisa. Maksudnya Allah yang boleh baca dulu. Ini tolong sampaikan kanggo ibu, kanggo itu boleh dengan yakin bahwa kita sampaikan kepada main. Seperti didengar di sekolah itu kita baca ayat nomor. Jangan kok apa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ayat. Berarti kan bacaan itu kalau jangan jadi oleh baca. Kalau jangan kita kenyawan boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah orang aku. Tetap bacaannya itu. Jangan kok bisa mani Rabbana Rabbana tapi termasuk ayat kok jenengan kira jawabannya boleh baca terlebih dan dibutuhkan kalau banyak realisasinya ini ada sunnah berjamaah yang ini jelas betul jelas betul. Jadi terkait dengan kajian kita harus sunnah wal berjamaah. Ini kan sedikit cerita. Sebelumnya, belum ini tidak apa maksud tiga nomor Isra sedikit satu kalender dan separuh dari bulan Rajab. Kemudian tanggal nanti mungkin ini tanggal 27 Rajab di panjang umur nanti kali bisa sebulan Ramadan amin Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa
Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas. Alhamdulillah sudah. Siapa yang bisa ngomong? Ngerti ayat ini, ngerti. Dan ayat itu diterangkan bahwa Gusti Allah nyindakan kalimat asro. Makanya kanjeng Nabi orang yang tidak sampai Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa itu tidak kemauan sendiri, tidak atas dasar karena beda, dijalankan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kali ini kota apa? Mekah. Karena apa? Kejadian itu kanjeng Nabi dereng hijrah datang Madinah. Mereka kita kita terlama waktu dari hijrah Nabi Isra yang bakatin dalam ikuti sebelum kanjeng Nabi hijrah itu di Isra keraskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dalam perjalanan Makkah dumugi Masjidil Aqsa, cara ikuti Palestina. Tidak akan kalian kendaraan sing asmane apa? Tapi kalau jenengan jangan sampai penasaran buruknya kayak apa terus boleh Google. Ampun atas. Oh jenengan bisa meyakini buruk sing kayak gambar Google. Jadi kalau dengan mulai belum jadi kafir, jadi jelas kita harus itu. Kalau mau ngecek kan Google, oh orang dia, apa dia? Intinya kan di Nabi ulama mengatakan burung itu hewan sing duweni sayap, terus duweni kupingnya selalu bergetar. Nuduhaken hewan itu hewan sing berdinas, hewan sing rosak. Ulang jenengan kan siapa misal perjalanan Jawa Madinah kira-kira boleh bis cebong jaya bis asen atau satu dua menit dari kendaraan singkat. Tapi itu jenengan siapa Islam tambah hari Madinah mau ambil cebong jaya kayaknya lah jarak. Makanya Gusti Allah memilih kendaraan kalau kanjeng Nabi kendaraan sing jelas-jelas berkualitas tinggi. Maka diceritakan para ulama menentukan satu jangkauan yang buruk tinggi sejauh mata memandang. Misal kok buruk jarak pandangnya 100 meter, satu jangkauan hanya 100 ini buruk ini termasuk hewan sing diceritakan dari Gusti Allah namanya surga. Berarti hewan surga bentuknya kayak maksimalnya kalau jenengan kaki. Nah ulama mendikan bentuknya lebih gede sedikit sama himar keledai. Kalau menangi gede kayak apa? Ulama menceritakan bahwa bentuknya lebih gede sedikit sama keledai. Dalam perjalanan beliau kanjeng Nabi karena antara Makkah sampai ke kota Palestina, ke kota Masjid Aqsa ini jarak jauh, ini tentunya ada istirahatnya. Kalau jenengan perjalanan bisa fungsi keraton di Jakarta Sinarjaya bilang boleh membeli dramanya membeli anak masalah ini. Ternyata perjalanan kanjeng Nabi ketika mau Isra Mi'raj ini ada beberapa tempat yang disinggahi kaget istirahat sebentar. Pertama kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berjalan naik buruk kali diiringi dari malaikat Jibril, begitu sampai di kota Madinah ternyata malaikat Jibril mendidak keterangannya Muhammad lihat di sini. Bahwa lihat di sini. Nabi Muhammad kalau malaikat Jibril kan STS kali sama kali pakai sekali Quran STS undangannya juga mau STS sih situ no pokoknya dari STS dan pas akrab oke
Sudah malaikat Jibril datang. Ya, Kanjeng Muhammad ini Muhammad ya. Tapi bagaimana tetap menggunakan malaikat Jibril menggunakan Nabi Muhammad Sallallahu Ya Muhammad inzil panggilan isi Nabi isi ke kota Madinah terus beliau tahu fasal selmi rakaat sholat isi rakaat di kota Madinah. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat dilanjutkan kembali perjalanan kalian sinten malaikat Jibril. Begitu di kota Turisina, kota Turisina, ini beliau malaikat Jibril jauh mani diuntur mani datang malaikat Nabi Muhammad SAW yang Muhammad izin panggilan di jendela ternyata kenapa di sholat rakaat. Baru selesai sholat, kami Nabi tanggal ini harus badan tentu diri. Bukan terus berbicara malaikat Jibril ini sekarang tulisin. Jadi ulun bawa kita ke orang dulu kata dari kita dulu asal tidak mengenai kisahul Mi'raj. Ternyata menceritakan perjalanan Isra Mi'raj jadi nanti kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama nih kita kota Madinah terus Madinah 2 rakaat berjalan lagi sampai di Turisina dan istirahat lagi sholat 2 rakaat. Dilanjutkan lagi perjalanan menuju ke kota kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Berikut juga kajian Nabi dari malaikat Jibril yang istirahat sekedar melampaui apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Nah, setelah itu dilanjutkan perjalanan ke melampaui sholat wirid. Sekarang ke Madinah 2 rakaat, terus ke Madian 2 rakaat, Turisina 2 rakaat, dan kota kelahiran Nabi Isa ini juga 2 rakaat lebih sekarang. Setelah perjalanan itu hampir sampai ke kota sebenarnya Masjidil Aqsa Palestina. Ternyata berikut Kanjeng Nabi mulai diperlihatkan akan keajaiban, akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tercantumkan ayat Al-Quran li nuriyahu min ayatina. Gusti Allah memperjalankan Kanjeng Nabi Muhammad dengan tujuan li nuriyahu. Gusti Allah mempengen aweh ngerti datang Kanjeng Nabi Muhammad akan kebesaran, akan kekuasaan Gusti li nuriyahu min ayatina. Nah, dalam perjalanan itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan berbagai persoalan, berbagai kejadian. Bahkan pertama itu Nabi Muhammad diperlihatkan beliau pirsa anak jin sing kepengin buntuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah ke kota kelahiran Nabi Isa ini ternyata perlu pirsa, ternyata ditutupi dening jin apa jin ifrit. Tapi ini diterangkan jin ifrit itu ngetutakan datang malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad wedi menangi jin, terus karena malaikat Jibril dibayi ajaran, dikirimai doa supaya kapan menangi jin itu jinnya hancur, jinnya terus salah. Jadi itu menurut ini sebutkan a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati la yajawizu nabarul wal fazil sampai akhir bulan Ramadan. Jadi kalau pengen melewati kuburan orang berarti kayaknya macam kematian. Nah, kalau kita jadi promo terkenal, jadi aku jembatan bagian itu karena si muka jembatan luar. Kayaknya doma kita ini ya mungkin sampai kayak
kangge napa Mesir. Jadi Kanjeng Nabi pernah diajarkan doa sing kanggo nolak jin. Dalam perjalanan Nabi bila melanjutkan perjalanan, ternyata di pertengahan jalan Kanjeng Nabi diperlihatkan ada sekelompok sing lada nandur wit-witan tak nandur esuk sore panen. Iku yang di soal negara tuh nandur pepeng esuk sore panen viral ya. Sebenarnya di soal negara kamu. Jadi kita Nabi diperlihatkan kejadian kasus mengatakan alam esuk tandur kok sore Jadi penasaran juga bertanyakan kita kepada Jibril, ya Jibril manhagula kayak si sapa kok bisa-bisanya esok tandur sore Kanjeng Nabi kita kepada Jibril dijawab hagula il-mujahiduna fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Oh kata Jibril kalau disebutkan bulannya nanti masih nanti termasuk jihad fisabilillah, bukan yang besok akhirat termasuk fungsi nanti besok sore dan terus yang mendalam iman termasuk kemudian jihad Assalamualaikum jihad melawan buta cider terus enak-enak yang udah gede dan akhir dari melihat istilah yang namanya yang berapa makanya kalau layak kalau dengan jumlah yang berapa menyatakan mengajar itu jadi termasuk pertama dan mau surga kalau mau berpakai semua ngantuk ya jelas kebutuhan ngantuk. Jadi kalau jenengan wong sing jalan berjihad bisa billah besok di akhirat ternyata termasuk wong sing nandur esuk sore kan. Beliau melanjutkan perjalanan kali. Dalam perjalanan beliau bersama malaikat Jibril diberi pengetahuan enten tiang sing apruki sirah apa kita ini biasa dikeproki nang belum jenengan dicoba bagi udah mulai nyambut tiruan rasanya mulai ya orang nyaman ini kenapa mulai dikeprok ulama rutifat nada kamar ketika dikeprok bulan-bulan apa mengeprok dasar dewek ajur bulan-bulan ini secara berkelanjutan terus benar terus kira-kira jenengan kumpul muda kandikan kumpul kok anak mau ngeprokin dasar dewek misal orang ajur itu kumpul nih jenengan bisa mendalam dasar berprokin kira-kira dari ngomong dari ngomong banyak akhirat ini kan Nabi diperlihatkan kok ternyata anak umat Kanjeng Nabi besok di akhirat penggaweannya ngeprokin dasar dan secara terus menerus ngeprok ajur wujud mati belum mati. Kanjeng Nabi terus tanggal datang malaikat Jibril ya Jibril manhagula ilatina tatasakun manhagula mereka siapa? Oh dulu-dulunya ngeprokin dasar dijawab oleh malaikat Jibril hagula ilatina tatasakun urusakum nanis sholat mereka adalah orang-orang yang merasa keberatan mengangkat kepalanya untuk melaksanakan sholat. Kondisi apa namanya? Jangan supaya gue siap-siap besok ngobrol. Kalau sampai datang kami ngobrol ya. Dari kabar daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih orang-orang besok di yang Allah oleh Allah besok ngobrol ya Allah ini ternyata kan ini bagian daripada dawai Gusti Allah linuriyahu in ayatina. Allah sanggup menampilkan satu menceritakan sanggup memberi gambaran tentang kejadian sih bakal terjadi di masa depan. Summa ata ala qaumin ala kembali mereka setelah itu berjalan kembali Kanjeng Nabi diperlihatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ada kelompok kaum sekelompok orang mereka kok wong di dan dijirat bulunya bagian antara itu
kami yang dicir persis kayak wedus kayak wedus di ini tidak. Dan ini Kanjeng Nabi heran, kok anak kok rupa manusia malah anak jatuh. Takut malaikat Jibril, ya Jibril man haula. Mereka itu siapa? Cinta si mereka haula ilati. Mereka termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad alladzina la yu'tuna shadaqati amali. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini pada oleh mana zakat orang disakati nama benar. Ada mana surat kasih afala wa ayatul lahul ardul maitah alaina wa asasna minna habba faminhu ya belum lanjutan ayat untuk afala yaskur. Gusti Allah merintahkan lagi dan awet bumi ini kan subur mani tantangannya afala jajal dalam pada persyukuran orang ini wong sing pada orang berzakat besok ternyata terakhirat termasuk wong sing di jadinya anak terkait. Jadi orang misal dari nasi zakat orang misal akhirat menangi wong singkat dari jadi wong ternyata kemudian ke orang misalnya kemudian jalan suatu bocoran oleh bocoran menangi penuh akhirat menangi wong jadi wong ternyata wong kemudian orang langsung ternyata kemudian wong menangi wong ngoproki sirah ternyata kemudian awal-awalnya besok bocoran ini kalau dibilang tadi belum jangan dari pelaku ini ya tidak belum yang ngoproki hasilnya mungkin abadnya. Jadi kelanjutan setelah itu beliau berjalan kembali ke malaikat Jibril ala qaumin baina aydihim aqban hijau. Ana wong sing padha nyekeli daging ning tangan tengen daging matang ning tangan kiwe dagingan mentah. Tapi sing dipangani malah daging mentah. Kira-kira misalkan negara anak IB ya firman yang mengkuli Sumanto. Besok yang akhirat anak ngomong sing nyekel daging matang tangan kanan malah sing diuntani sing dipangani daging siman. Akan pikiran terus kalau datang malaikat Jibril ya Jibril langkah bulan. Mereka itu siapa wahai malaikat Jibril? Ternyata mereka yang umat yang jenengan. Umat yang jenengan sing apa? Takut mau indah bilmata halal terima. Mereka mempunyai istri, mempunyai wanita yang halal, tapi malah sedangkan tak boleh dibantu cinta. Kok sing pada sedih. Jadi besok kok bisa perlu jenengan mau dibocoran. Info pusat A1 deh. Coba jadi kita A1. Dibocoran besok kalau bulan jenengan akhirat menangi menangi dari si mentah ternyata kemudian mendunia ternyata kok kemudian sebenarnya melalui suatu bentuk si murahan untuk dibanding info ini. Terus melanjutkan perjalanan kali ala khosabatin alam tadi. Beliau melewati perjalanan ada pohon wit tunggang tapi saat kamu masih melewati wit itu misal meloncat ini malah berkepakan jadi jadi malah rusak awalnya. Ya heran nanti kan malaikat Nabi terus datang malaikat Jibril ya Jibril man haula. Mereka itu siapa? Kok aneh teman yang melewati melompat ini cara ini kampung nih kampung itu malah jadi awalnya rusak malah awalnya jadi kebakaran. Dan ini diterangkan ada rojul min umatika, dia termasuk umat yang jenengan. Tapi mengindah amanatun nas, dia mempunyai amanah daripada manusia. Layak diru ala adaniya, mempunyai amanah tapi tidak mampu melaksanakan amanah. Dipaksa-paksa mampu, dipaksa-paksa jadi pejabat, tapi ada orang layak jadi
pimpinan tapi orang lain jadi pimpinan. Wah itu ayah tapi kalian dipaksa-paksakan kepengen apa tetap jadi pimpinan jadi penanggung amanah. Aslinya orang mampu tapi terus berusaha dia mampu. Nah tapi hanya mampu lagi menjadi bakalan kebakaran ini dan akhirnya ini gambarannya kayak wong sih kayak ngomong melompati tapi malah jadi kebakaran ini mau dibilang jadi aku sudah bapak-bapak sih biar amanah nanggung keluarga yang moga-moga jadi kedua keluarga atau apa ya, jadi pemimpin sih bisa amanah ya Allah jadi Arab sekitar kan ini masih panjang dulu dari Turki sampai Masjidil Aqsa perjalanan dari Paundi tempat kelahirannya Nabi Isa. Wa maru bi qaumin lahum adfar. Ada sekelompok manusia duweni kuku tapi kukunya diciptakan saka tembaga, saka timah. Yang mungkin misul Nabi Hud nyakari raine dewek terus nyakari dadane dewek dua buku drama tapi nyakari kira-kira yang misalkan negara nawa itu ya kira rumah sakit sampai jiwa orang rumah sakit umum tapi rumah sakit jiwa ini kajian Nabi ya Jibril namanya mereka itu siapa dijawab malaikat Jibril haula alladziina yaquluna lakum mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia maknanya senang gendeng kalau dengan kerasa timong kan pada saya makan dagingnya orang makan daging aslinya dengan daging kita ya setelah waya kamu nafi akhrati mereka juga suka menghancurkan atau merendahkan harga diri orang lain. Wong sing senang menjatuhkan harga diri orang lain terus apa mau gendeng tanda yang surat Abu Hurairah supaya menjatuhkan harga orang lain ya kuluna ayuhibu an yakula lama akhihi naitan fakar itu jadi kalau aja senang ngomong senang gerdeni senang menjatuhkan harga diri orang lain besok akhirat bakal nyakari ini termasuk juga gula jenah mungkin mandar kayak mandarnya sopir juga parasnya jadi kasih kok gula jenah aku ukur yang dinasari ukurnya begitu kan tempat berbeda ini impor antar putra wa ada anak kaum tatridu asilatan beliau melanjutkan perjalanan ini dan Nabi melihatkan ada sekelompok manusia sing lagi pada ngetoki ilah tete dinakori domin hadidin sekang gunting sing digawe saka besi ulama kulitan adat ala keukamakan barang dikotong ilahnya balik nang pada POD pendasarnya kebrok wujud bulan-bulan anak wong sing guntingi ilate nyambungan gunting nyambungan seterusnya setelah terus dan ini kanjeng Nabi Muhammad SAW berheran bertanya kepada dia Jibril ya Jibril mana ulah siapa sih mereka untuk begini ilate berarti ketahui haula khutbahul fitnah khutbah umatika mereka adalah orang-orang yang kiai wong sing seneng apa misi pengajian apa misi khutbahul fitnah wong sing apa yang misi pengajian tapi isi kajiannya adalah berdasarkan fitnah ya khutbah umatika ya tukang-tukang khutbah umat jenengan ya kuluna ma la ta'malun
Mereka berkata sesuatu, menyampaikan sesuatu, tapi dirinya tidak melakukan. Maknanya jangan langsung berlaku. Jangan langsung berbuat. Akhirnya beda. Tapi sebenarnya coba jawab ini. Berangkat punya sholat, mana ngaji? Ya, udah sholat. Tapi juga biasa. Esok berakhir bareng-bareng tapi ayatnya dan boleh pertama kemudian ngaji ngobrol ya orang ngaji sakit sholat ngobrol ya orang sholat. Nah ini kan kita kepada jangan nih berarti siapa pun dilatih ketemu info sakit info ini ternyata boleh bocoran ternyata pulau jenengan yang berlaku sebagai jakoni besok ternyata nanti dari akhirat bakal nyakoki dilatih wasal hakta anta madinah. Kita singkat kok begitu sampai di Baitul Maqdis di kota Palestina terikut di Dewi Malik malaikat Jibril ya malaikat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengan mau sholat kita rakaat setelah berukir ditanda ini dari kata seribu kalau kita dilakukan melakukan sholat ke Masjidil Aqsa kota Palestina atau berikut itu ternyata dengan kehadiran yang Nabi itu Baitul Maqdis mengundang makhluk bukan sekedar manusia tapi ternyata para malaikat juga turun hadir kembali Masjidil Aqsa dalam rangka apa? Ternyata para malaikat bikin dari panggung dari sholat berjamaah datang junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sering jual mungkin mira sing biasa tadi ketika sebelum ada sholat wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya Rasulullah berencana di kota-kota sebelum ada mikes kakak semuanya kayak di sini. Nah, ini sedang menceritakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqaddam bis-salati fa salla kullu man shalla. Jadi jenengan itu pernah melakukan sholat dan semua makhluk dari makhluk ini dari terus dari makhluk datang panjenengan. Dari sini wassalam alaihi sampai akhir itu lagi menceritakan perjalanan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Terus kadang bulan ini pertama sholat Nabi jadi di sini pada tidak masuk oleh bulan ada di sini. Di sini ada bulan kan oleh ini apa orang hati-hatinya sih, hati-hati itu lagi cerita kalau Isra Mi'raj itu menceritakan Isra. Terkadang saking mulianya Kanjeng Nabi, Allah memerintahkan jadi Isra Mi'rajkan beliau ingin sampaikan di Masjidil Aqsa ini sampai makhluk gambarannya semua makhluk itu tunduk, datangnya malaikat, jin, dari makhluk dari jamaah datang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lembek muka datang Sidratil Muntaha. Perjalanan itu kepanggih kali berbagai nabi, ada Nabi Adam, ada Nabi Musa, ada Nabi Syuaib, Nabi Shalih. Ini perjalanan itu beliau dipertemukan kembali kami leluhur kami Nabi terdahulu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir kesimpulannya beliau itu diajarkan didhawuhi dan melakukan sholat lima waktu. Ternyata sebelum naik ke Sidratil Muntaha beliau didhawuhi melakukan sholat ini lima terakhir ke Masjidil Aqsa. Setelah kembali Isra Mi'raj ternyata kesimpulan perintah Gusti Allah yang akan melakukan sholat lima waktu. Bulan jenengan mau berusaha kudu full kudu penuh lima waktu. Meski mau kadang yang lama
Niku manusia, niku rupanya kadang nek wis kadung isa nek kok ora jamaah, ya mari mengiungi sholatnya rasanya awal. Jenengan wis kadung bar maghrib nyetel TV layar-layar krungu adzan, jor